Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah dan selalu diberi kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dan marilah teman-teman, mari kita bersalawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Teman-teman semua pasti pernah merasakan, termasuk saya, keresahan dalam masalah cinta, karir, sekolah, bahkan hal sepele saja bisa membuat kita putus asa. Apalagi saat dewasa ini, teman-teman yang seusia dengan kita bahkan sudah ada yang memiliki calon, sudah bertunangan dan memiliki suami, sedangkan kita saja belum tahu siapa jodoh kita nanti. Apalagi teman-teman mungkin ada yang merasakan pahitnya ditolak oleh mertua, padahal kita sudah melakukan apapun usaha itu untuk diterima oleh calon mertua. Tapi teman-teman jangan takut, datanglah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Allah adalah tempat kita menggantungkan harapan. Maka dari itu, tema kita hari ini adalah mengubah takdir dengan usaha dan doa. Apabila kita merasa insecure atau tidak pantas untuk seseorang yang kita inginkan, kalian tidak perlu takut karena kita bisa meminta kepada yang kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman tahu kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW? Jadi dikisahkan, Ali adalah seorang pemuda miskin di mana ia tinggal bersama Khadijah. Saat sudah dewasa dan balik, Ali memiliki perasaan dengan Fatimah. Ia ingin meminang Fatimah, tetapi Ali sadar bahwa statusnya bukan siapa-siapa dan hanya pemuda miskin. Lalu karena hal itu, Ali berusaha memperbaiki diri dan berdoa kepada Allah. Tetapi saat Ali sedang memperbaiki diri dan meminta doa kepada Allah, ada satu berita yang membuat Ali merasa down. Apa beritanya? Ternyata Abu Bakar As-Siddiq akan meminang Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq ditolak oleh Rasulullah. Ali bertanya-tanya, kenapa Abu Bakar As-Siddiq bisa ditolak oleh Rasulullah? Akhirnya Ali semakin berusaha memperbaiki diri, pokoknya berdoa, mendekatkan diri kepada Allah agar bisa meminang Fatimah. Kemudian ada berita lagi nih yang bikin Ali semakin down. Umar bin Khattab juga akan meminang Fatimah. Ali pun semakin bertanya-tanya, dua sahabat Rasulullah SAW yang perfect untuk dijadikan suami Fatimah saja ditolak, apalagi ia yang hanya pemuda miskin. Dengan tekad dan niat yang lurus karena Allah, Ali memberanikan diri mendatangi rumah Rasulullah dengan tujuan ingin meminang Fatimah Az-Zahra. Dan ternyata Ali diterima oleh Rasulullah, dan lebih bahagianya bahwa Ali dan Fatimah sudah dinikahkan oleh Allah di langit. Masya Allah, dari cerita itu kita dapat pelajaran bahwa dengan usaha dan doa kita dapat mengubah takdir yang Allah tuliskan. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa doa adalah sesuatu yang pergi dan kembali. Apa maksudnya? Harapan dan doa yang kita sampaikan kepada Allah akan datang kepada Allah, kemudian Allah kembalikan kepada yang meminta, yaitu kita yang berdoa. Berbicara soal takdir, teman-teman ada yang tahu tidak? Ada berapa jenis takdir? Jenis takdir itu ada takdir yang sudah ditetapkan dan ada takdir yang dapat dirubah. Apa sih takdir yang sudah ditetapkan? Takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa manusia akan mati atau meninggal. Lalu takdir yang dapat dirubah bagaimana? Seperti masalah jodoh, rezeki, dan pekerjaan itu bisa dirubah dengan usaha dan doa. Allah sudah menjanjikan kepada hambanya yang berdoa kepadanya. Teman-teman ingat surat Al-Baqarah ayat 186 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza masalaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu wal yu'minu billa'allahum yarsyudun. Yang artinya, apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Hendaklah ia memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ayat tersebut menjelaskan janji Allah kepada hambanya yang berdoa apabila berdoa kepada Allah. Lalu bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah? Maka penuhilah perintah Allah dan jauhilah segala larangannya. Sebagai umat muslim yang beriman, kita harus percaya kepada Allah dan yakin kepada Allah dan jangan ragukan Allah, karena Allah adalah Maha Kuasa. Apabila doa kita belum dikabulkan Allah, perlu kita ketahui teman-teman bahwa ada 3 cara Allah mengabulkan doa. Yang pertama, Allah akan mengabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Kedua, Allah akan menunda, kemudian menggantikan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Misalnya, kita berdoa, "Ya Allah, luluskanlah hamba pada tes CPNS tahun ini," dan kita telah melakukan segala usaha dan doa kepada Allah. Tetapi kita belum dikabulin nih sama Allah. Jangan ragu dan jangan takut. Dan jangan berputus asa bahwa Allah akan menunda dan mengganti yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, Allah akan mengabulkan di akhirat. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu kan mengapa kita harus yakin dan percaya kepada Allah bahwasannya Allah akan mengabulkan doa kita. Setelah kita mengetahui jenis takdir dan jenis cara Allah mengabulkan doa, kita senantiasa menggantungkan harapan kepada Allah dan berdoa kepada Allah bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa hambanya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.